Bernard Arnault adalah orang terkaya di dunia pada saat ini. Dia telah menggeser Elon Musk dari tahtanya. Bisnisnya fashion. Perusahaannya LVMH. Nah, yang menarik dari Arnault adalah tidak banyak orang yang pernah mendengar namanya, walaupun banyak orang yang sudah menggunakan produk-produknya. Kisah hidupnya menarik untuk kita simak. Apalagi strategi dan inovasi yang ia lakukan dari membeli perusahaan yang hampir bangkrut hingga kemudian membangun raksasa bisnis yang menguasai industri barang mewah. Saat ini, dia mengendalikan lebih dari 70 brand mewah. Di antaranya Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Marc Jacobs, Tiffany & Co., Emily Pucci, Tag Heuer, De Beers, dan Burberry. Sekarang, LVMH telah menjadi perusahaan paling bernilai di Eropa. Kapitalisasi pasarnya mencapai 400 miliar US dollar. Saatnya kita belajar dari Arnault. Kita mulai dengan mengenal sosok Bernard Arnault dan kiprahnya di dunia bisnis. Kemudian menukik mengulas bagaimana ia mampu membangun merek mewah yang paling bernilai di dunia. Setelah itu, kita melihat bagaimana ia mengembangkan LVMH menjadi raksasa bisnis fashion mewah dunia. Dan terakhir, kita kaji 6 kunci sukses Arnault dalam menjalankan bisnisnya. Bernard Arnault lahir di tahun 1945 di kota Roubaix, kota industri di Prancis Utara. Ayahnya pemilik perusahaan konstruksi dan properti terkemuka, Ferré Zaridin. Sedangkan ibunya seorang pengagum karya Christian Dior, perancang fashion ternama Prancis. Nah, kekaguman ibunya itu mendorong Arnault mengakuisisi Dior di kemudian hari. Di tahun 1971, Arnault lulus dari École Polytechnique dan langsung bergabung di perusahaan ayahnya sebagai Chief Construction Officer. Dia sukses menggarap sektor timeshare property yang lebih menguntungkan. Sukses itu mengantarkan Arnault menjadi CEO menggantikan ayahnya di tahun 1977. Sejak itulah perusahaan sang ayah berada di bawah kendalinya. Di tahun 1981, Arnault memboyong keluarganya ke Amerika Serikat. Keputusan itu terdorong tindakan Partai Sosialis Prancis yang saat itu menjadi penguasa yang menerapkan pajak ketat bagi para konglomerat Prancis. Tetapi kemudian di tahun 1984, pemerintah Prancis menawarkan subsidi bagi pengusaha yang berminat menyelamatkan Busseau Saint-Ferré. Perusahaan tekstil dan retail yang ternama Prancis itu pada saat itu terancam bangkrut bersama dengan anak-anak perusahaannya, termasuk The House of Dior. Nah, tentu saja Arnault berminat karena memang sudah bertahun-tahun dia mengincar The House of Dior. Lalu kemudian ia kucurkan 15 juta US dollar dari kekayaan keluarganya dan 65 juta US dollar dari perusahaan investasi yang dibentuknya. Di tangan Arnault, Busseau ditata. Lini bisnis seperti department store Bon Marché menjadi fokusnya. Sedangkan unit bisnis yang kurang potensial dia jual. Sekitar 9.000 karyawannya pun dipecat. Jadi ya wajar kalau kemudian Arnault menuai kritik dan dijuluki Terminator. Namun dia disanjung karena ternyata apa yang ia lakukan itu mampu meningkatkan nilai bisnis keluarganya hingga 20 kali lipat. Kenapa Arnault fokus pada industri fashion dan barang mewah? Ternyata ilhamnya diperoleh ketika ia bertanya ke seorang supir taksi di New York. Apa yang dia ketahui tentang Prancis? Sang supir ternyata nggak kenal Presiden Prancis itu siapa, tapi dia tahu Dior. Disitulah Arnault kemudian memahami tentang kekuatan sebenarnya dari sebuah brand mewah. Dia juga paham segmen pasarnya orang-orang kaya. Tentu saja dia juga tahu keuntungan besar dari bisnis luxury goods. Dia mengatakan, barang mewah adalah satu-satunya area yang memungkinkan untuk mendapatkan margin yang mewah. Sebagai anak perusahaan Busseau, Dior memiliki divisi haute couture yang mendesain dan memproduksi fashion eksklusif dan mewah. Di bawah kepemimpinannya, brand Dior diperbarui dan dibentuk perusahaan holding baru, Dior SA. Pimpinannya diserahkan kepada desainer asal Inggris John Galliano dan Gianfranco Freire, asal Italia sebagai desainer fashion. Freire menjadi desainer non-Prancis pertama yang dipekerjakan oleh Dior. Pengembangan Dior dilakukan di era 80-an ketika fashion masih sebatas adibusana dan keuntungan brand masih dicari dari jualan lisensi. Arnault mengubah cara itu. Dia mengembalikan kekuatan citra eksklusif dan tidak lagi menjadikan penjualan lisensi sebagai andalan. Untuk Dior, dia membatalkan kerjasama berbasis lisensi dengan pihak ketiga dan menghapus setengah dari total franchise.
Langkah serupa juga dilakukan setelah mengakuisisi brand fashion terbaik seperti Christian Lacroix dan Shelly. Arnold membatalkan kerjasama lisensi yang dianggap merusak eksklusivitas brand fashion barunya. Arnold konsisten dengan kualitas. Contohnya, sebuah gaun dirancang dan dijahit langsung di manekin yang dibuat khusus menyerupai bentuk dan lekuk tubuh kliennya. Digarap oleh 27 penjahit kawakan di bagian haute couture. Itulah alasannya kenapa selembar baju mewah yang dibuat di rumah mode begitu mahal harganya. Bernard Arnault membangun perusahaan barang mewah terbesar melalui banyak akuisisi. Tahun 1987, dia diajak Henri Lacremière, pimpinan perusahaan LVMH atau Louis Vuitton SA untuk berinvestasi. Dia pun menerima ajakan itu, lalu berinvestasi melalui usaha patungan bernama Guinness PLC yang memiliki 24% saham LVMH. Dalam beberapa tahun kemudian, Arnault terus membeli dan berusaha menguasai LVMH. Nah, pada Januari 1989, dia sudah menguasai 43,5% saham LVMH dengan 35% hak suara di Dewan Perusahaan. Akhirnya, dia terpilih sebagai Ketua Dewan Manajemen Eksekutif. Sepanjang tahun 90-an, dia terus mengakuisisi banyak perusahaan. Di antaranya perusahaan parfum Guerlain di tahun 1994. Louis V di tahun 1996, Marc Jacobs di tahun 1997, Sephora tahun 1997, dan Thomas Pink tahun 1999. Sampai 2018, LVMH telah mencatatkan rekor pendapatan terbesar yaitu $59. November 2019, LVMH mengakuisisi Tiffany & Co sebesar $16,2 miliar. Dalam satu dekade kepemimpinan Arnault, LVMH mampu membangun portfolio aset paling eksklusif dalam industri barang mewah. Nilai LVMH meningkat 15 kali lipat. Penjualannya dan keuntungannya berganda 5 kali lipat. Lebih dari 70 perusahaan sudah dikuasai, termasuk pemilik brand ternama seperti Christian Dior, Louis Vuitton, Dom Perignon, Champagne, Tag Heuer, dan Rimowa. Memang sampai tahun 2011, 5 dari 10 brand paling berharga di industri barang mewah sahamnya dikuasai oleh LVMH. Nah, selama 6 tahun berturut-turut, Louis Vuitton misalnya mampu menempati posisi teratas sebagai merek mewah paling berharga. Mesin pertumbuhan LVMH itu memiliki valuasi merek sebesar 24,3 miliar US dollar. Nilai itu sama dengan nilai gabungan antara Hermès dengan Gucci dan Chanel, yang menempati peringkat kedua, ketiga, dan keempat. Melalui LVMH, Arnault telah menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan seperti Marc Jacobs, Tag Heuer, Belvedere, dan Christian Dior. Tidak heran jika pendapatan LVMH meroket. Tahun 2021 lalu, pendapatannya mencapai 64,2 miliar euro. Jumlah itu naik 44% dibandingkan tahun 2020 dan naik 20% dibandingkan 2019. Pertumbuhan pendapatan organiknya mencapai 36% dibandingkan tahun 2020 dan 14% dibandingkan tahun 2019. Pencapaian kinerja LVMH tahun 2021 menegaskan bahwa momentum pertumbuhan telah kembali setelah anjlok tahun 2020 akibat pandemi global. Sukses membangun konglomerasi di sektor luxury goods tidak membuat Arnault berhenti berinvestasi. Dia terus merambah sektor lain. Dia berinvestasi di Netflix, Blue Capital, serta mengambil alih saham utama Carrefour dan Boo.com. Juga membeli Princess Yacht Limited. Dalam 3 dekade, Arnault telah menghadirkan brand mewah terbaik di bidang fashion, kosmetik, dan juga minuman. Anda mungkin penasaran ya, apa sih kunci Arnault untuk bisa membuka jalan sukses seperti itu?